sebagai relawan Jokowi, saya betul-betul sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Suhadi, bahwa tegak lurus sampai saat ini. Tidak pernah bengkok sedikit pun, terlepas dari apapun juga yang terjadi di depan kita yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Saya mengambil satu keputusan sebelum Pak Jokowi atau kita ikut pemilu Pilpres 2019, yaitu di 2018 awal, bahwa Bapak Jokowi pernah katakan begini, relawan cobalah door to door. Maka saya keliling satu Indonesia ini door to door. Mulai dengan uang saya hanya 2 juta, saudara-saudara, saya coba dengan Sumatera. Ternyata disambut di mana-mana dan akhirnya mereka mengundang saya. Yang herannya adalah bahwa waktu itu Bapak Jokowi belum memberikan statement tentang mafia tanah, belum. Tetapi orang-orang yang minta tolong saya pada waktu saya hadir itu, rakyat kecil itu, rata-rata mereka minta tolong saya untuk mengatasi tanah mereka yang dirampas oleh mafia tanah. Belum ada banyak orang bicara tentang mafia tanah di Republik. Dan satu keheranan saya besar lagi bahwa waktu itu saya keliling Pulau Sumatera, di mana saya datang, selalu ketemu Bapak Jokowi. Sampai Bapak Jokowi sendiri heran. Pertanyaan beliau pertama adalah, Pak Yanes ada di sini lagi. Contoh, setelah dari Jambi saya ke Pekanbaru. Nyatanya di Pekanbaru ketemu beliau. Waktu dapat pelantikan di Pekanbaru. Terus ke Medan begitu, bahkan ke Balikpapan begitu. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhan menghendaki apa yang saya lakukan dan tegak lurus bela negara ini melalui dukungan saya kepada Jokowi diritui. Sehingga orang yang besar seperti Jokowi itu bisa bertemu saya orang kecil ini selalu di daerah dalam konteks bela beliau, dukung beliau. Nah, akhirnya beliau mengeluarkan satu statement bahwa tanah-tanah masyarakat yang dirampas oleh mafia tanah harus dikembalikan. Dalam konteks ini dirampas oleh perusahaan swasta atau BUMN harus dikembalikan kepada masyarakat itu. Jika ada HGU dan tanah-tanah rakyat ada di dalam yang ada sertifikat yang tadi dikatakan oleh Bapak Pak Suhadi, harus dikembalikan. Kalau tidak HGU-nya dicabut izinnya. Lantas yang kedua, beliau instruksikan kepada Bapak Kapolri bahwa semua mafia tanah ditangkap, siapapun juga backing-nya. Ternyata saat ini, terima kasih lagi saya sampaikan atau saya doakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa semua itu telah didengar oleh Tuhan. Betul. Sehingga Kapolri telah meng-WA saya bahwa Pak Yanet, saya sudah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Luar biasa. Artinya bahwa Kapolri baru ini sama dengan kita. Beliau melaksanakan instruksi Presiden. Jadi jangan ragu-ragu untuk kita tumpas mafia tanah di Republik Indonesia. Oke. Kejaksaan Agung sudah. Bahkan KSP lebih dulu. Tetapi saya mempertanyakan kinerja dari KSP. Karena sampai sekarang tetap aja mendata data-data. Dan semua data yang paling ada di Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Kebetulan saya bermitra, saya masuk di dalam juga. Yang diketuai oleh Bapak Budi. Beralamat di Jalan TH nomor 6. Semua data tentang mafia tanah Indonesia ada di sana. Bapak Ibu sekalian, mengapa saya pun juga harus bersemangat menyatakan ini? Nanti konteksnya menyangkut orang per orang menteri-menteri itu. Karena apa? Karena itulah mereka ini sudah mulai berbicara seakan-akan kita berada di tahun politik. Setiap tahun politik. Bicara calon presiden dan yang dikhawatirkan adalah kinerja mereka jadi buruk sehingga mempengaruhi Pak Jokowi. Bisa-bisa terjadi akibat ulah mereka, Bapak Jokowi tidak sampai 2024. Betul. Oleh karena itu kami relawan Jokowi akan berjuang untuk membela Bapak Jokowi sehingga apa yang dilakukan dengan baik dan benar itu diketahui oleh Republik ini. Jadi menteri-menteri yang sudah tidak mampu lagi bekerja mundur saja. Menteri Agraria, Anda itu sudah sering saya kritik. Mundur saja.
saja, jangan sampai dimundurkan, malu. Katakan saja ke publik bahwa Anda tidak sanggup melawan mafia tanah di Republik Indonesia. Juga menteri-menteri yang lain. Budaya malu itu supaya harus tetap ada di Republik yang kami cintai ini. Kalau kita berdasarkan key performance indikator, semua menteri rata-rata berkinerja kurang baik. Hanya 1-2 menteri yang berkinerja baik. Seperti Menteri Keuangan dan menteri-menteri yang lain tidak mau saya sebut. Tapi intinya adalah rata-rata menteri di kabinet Jokowi di periode kedua ini kurang baik. Tetapi kalau kita mau memilih, tentunya tidak mungkin semuanya dikeluarkan. Nah, menteri-menteri yang berkinerja sangat buruk, mundur saja. Kasihan negara ini. Kalau misalnya tidak mundur, kami relawan Jokowi akan menyampaikan itu kepada Bapak Presiden. Tentunya memang tidak gampang. Saya kasih contoh. Saya tidak bicara suku ya. Saya di Aceh berteman baik dengan imam besar Bapak Malik di Aceh. Bapak Sofyan Jalil, putra Aceh. Banyak orang Aceh SMS ke saya. Pak Yalid, jangan khawatir. Walaupun Pak Sofyan balik dari Aceh, kami di Aceh pun juga pulang senang dengan kinerja beliau. Jadi memang pertimbangan politis banyak, tetapi kasihan Bapak Jokowi. Jangan ragu-ragu Bapak Jokowi. Kami relawan Jokowi jutaan orang di Republik. Mantap. Siap mengawal Bapak. Copotlah menteri. Luar biasa WLJ. Dan dalam waktu kemarin saya ikut webinar, hadir juga ada Menko Polkam di sana, ada Jaksa Agung, Mahkamah Agung, ada dari Polri, Kapolri, ada dari akademisi, dan saya pun juga hanya sebagai peserta, tapi diberikan kesempatan bicara di sana, dan nanti ada videonya saya akan juga siarkan sebarkan itu.